Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa la hawla wa la quwwata illa billah. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana warzuqna 'ilman nafi'a. Amin ya rabbal alamin. Hadratul mukarramin, para jamaah yang semoga selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, puji syukur kehadirat Allah yang masih memberikan kepada kita beribu-ribu kenikmatan. Baik kenikmatan yang kita minta ataupun kenikmatan yang tidak kita minta tetapi tetap Allah berikan kepada kita. Maka pastilah banyak sekali kenikmatan-kenikmatan tersebut yang kita sendiri belum bisa untuk mensyukurinya dengan sempurna. Maka alhamdulillah adalah ucapan yang harus selalu kita ucapkan apapun kondisi kita, untuk mengikat kenikmatan-kenikmatan tersebut supaya tidak Allah cabut dari kita. Karena seseorang jika ia bersyukur, maka Allah akan mempertahankan bahkan menambah kenikmatan yang kita miliki. Nah, permasalahannya banyak kenikmatan yang bahkan kita pun tidak sadar kalau itu adalah sebuah kenikmatan. Maka alhamdulillah. Tak lupa salawat serta salam kita sajikan ke junjungan kita Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dengan penuh harap semoga kita yang berada di sini termasuk umat yang nanti di akhirat termasuk yang akan diberikan syafaat oleh Nabi Muhammad SAW. Amin ya rabbal alamin. Baik jamaah rahimakumullah, mungkin setelah sekian purnama ya, karena pandemi, karena banyak hal, kemudian ngaji pun libur gitu ya, ngaji di sini maksudnya. Tetapi saya yakin jamaah sekalian masih ngaji melalui HP-nya ya, di YouTube-nya dan lain sebagainya. Malah lebih bisa ngaji dengan siapapun, tema apapun, kapanpun, dimanapun. Ya, ustadznya di mana, ngajinya udah beberapa tahun yang lalu, kita masih bisa akses. Alhamdulillah kita dipermudah dengan banyak hal. Tetapi tentu kita juga kangen dengan suasana ngaji seperti ini ya, bermajelis, insya Allah lebih berkah. Karena kalau ngaji di majelis seperti ini Pak, ya ngajinya fokus. Ya entah fokus ngaji, entah fokus ngantuk, tapi minimal nggak ngapa-ngapain gitu ya. Tidak sambil ngaji sambil nyuci motor. Ya bagus, nggak apa-apa kan gitu ya. Sambil ngaji sambil, kalau ngelipetin baju sih enggak ya. Sambil ngaji sambil beres-beres dan seterusnya. Nah ini kan mungkin fokusnya kurang. Maka kalau hadir langsung di sini, maka insya Allah keberkahannya juga akan lebih banyak. Baik, pada kesempatan kali ini kita akan membahas tentang harta haram yang harus dihindari saat bagi waris. Nah, jadi di sini ada beberapa variabel yang akan kita bahas. Pertama, harta haram. Apa itu harta haram? Terus penyebabnya apa saja? Kenapa kok harta jadi haram dan kenapa harta kok tidak haram? Kemudian yang berikutnya juga lebih spesifik lagi, kita akan membahas tentang jenis-jenis yang sering terjadi, keharaman-keharaman dari harta yang sering terjadi di dalam pembagian waris. Ini pun harus kita pelajari lebih lanjut. Baik. Pertama, kita harus sadar bahwasanya harta yang kita miliki, yang kita dapatkan, baik kita mendapatkan secara cuma-cuma ataupun kita dapatkan dengan hasil jerih payah kita, maka sesungguhnya semua itu adalah amanah dari Allah Subhanahu wa taala. Allah lah pemilik seluruh apa yang ada di muka bumi ini, termasuk harta kita yang menurut kita itu sudah hak kita 100%. Yang menurut kita memang layak mendapatkan itu karena saya sudah bekerja. Tetapi sesungguhnya seluruh apa yang ada di muka bumi ini adalah miliknya Allah Subhanahu wa ta'ala. Sedangkan manusia itu sifatnya hanya diberikan amanah. Nih, kamu mendapatkan gaji 20 juta misalnya sebulan. Atau lebih Pak ya, pengennya lebih. Oke, 30 juta. Amin, kan gitu ya. 40 juta, amin, dan seterusnya.
gampang kalau itu. Kalau memang kebutuhan Allah pasti kasih. Kan gitu ya. Katakanlah dapat 20 juta, 30 juta sebulan. Maka itulah yang kemudian diamanahkan kepada kita, tidak boleh dirampas oleh orang lain. Karena sudah diamanahkan kepada kita dan kita boleh untuk mentasarufkannya sesuka hati kita. Nah, tetapi yang namanya penerima amanah itu ibaratnya kayak orang numpang, Pak. Kita di dunia ini hidupnya itu numpang sebenarnya. Meskipun rumah kita yang beli, udah di bela-belain sampai nyicil 15 tahun pun, Pak, itu rumah tetap status kita sebenarnya secara hakikat kita cuma numpang. Padahal Pak ya, 15 tahun berangkat sebelum atau ba'da subuh, pulang ba'da isya, gitu Pak ya. Dibela-belain sampai segitu untuk dapat rumah selama 15 tahun lagi, 20 tahun bahkan, katakanlah. Tetapi status kita tuh numpang. Sebenarnya numpang, karena semuanya adalah milik Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah bisa mengambil barang yang kita miliki itu kapan saja, semaunya Allah. Bahkan Allah pun bisa mengambil kita yang merasa memiliki ini kapan saja. Nah, maka kita hanya sebagai penerima amanah, ibaratnya orang numpang. Yang memiliki secara hakikat adalah Allah. Maka etikanya orang numpang, kita misalnya, katakanlah kita analogikan numpang di rumah saudara, di rumah bude. Kira-kira bisa nggak kita semena-mena seolah-olah itu rumah kita sendiri? Kan kita harus ikut aturan yang ada di rumah tersebut. Kita harus menghormati orang yang punya hak atas rumah tersebut. Ya, kita harus menghormati itu. Tidak boleh kok kemudian kita melakukan apa yang kita sukai, tidak memperdulikan dengan sekitar, tidak memperdulikan dengan orang yang memiliki. Oke, bahwa kita memang diberikan kebebasan, tetapi tetap ada batasannya. Nah, kita harus paham. Ketika kita numpang, ketika kita mendapatkan amanah, berarti kita pun harus sadar diri dan beretika kepada yang memberikan tumpangan, yaitu Allah Subhanahu wa ta'ala. Bahwa kita diberikan kebebasan, oh kalau ini asal mubah boleh, oh asal tidak haram maka silahkan, untuk bersenang-senang silahkan, yang penting tidak haram dan seterusnya. Itu kan batasan-batasan. Kalau sampai haram maka jangan sampai. Jangan haram dari sisi mendapatkan ataupun haram dari sisi mentasarufkan. Baik. Di dalam surah Toha kita bisa mendapati sebuah ayat, lahu ma fis samawati wa ma fil ardi wa ma bainahuma wa ma tahta tsara. Kepunyaan Allah lah apa atau seluruh yang ada di langit dan seluruh apa yang ada di bumi. Bahkan seluruh apa yang di antara langit dan bumi, dan bahkan seluruh apa yang ada di bawah bumi. Itu semuanya milik Allah Subhanahu wa ta'ala. Baik. Maka kewajiban kita sebagai pengemban amanah itu paling tidak ada dua hal. Satu, kita harus patuh pada aturan syarak terkait cara mendapatkan dan menggunakan harta tersebut. Kita harus patuh kepada sang pemberi amanah, yaitu Allah, yaitu syariat, bahwasanya kita harus menseleksi mana yang diperbolehkan untuk mendapatkan harta dan mana yang diperbolehkan untuk membelanjakan harta. Jadi ini dua pintu, Pak. Pintu masuk dan pintu keluar itu semua ada aturannya. Tidak sekedar pintu masuk, pintu keluarnya terserah, tidak. Kita dapatnya pun harus dengan cara yang diperbolehkan oleh syariat. Kita mentasarufkannya pun juga harus dengan cara yang diperbolehkan oleh syariat. Nah, itu etika orang numpang seperti itu. Yang kedua, kita juga harus taat di dalam penunaian kewajiban harta tersebut. Kita mendapatkan harta, kemudian Allah mewajibkan kita untuk mengeluarkan sebagian, katakanlah atas nama nafkah. Kita punya anak, punya istri, wajib menafkahi. Wajib kita keluarkan, Pak. Tidak boleh kok kemudian kita egois, kita tabung, kita tahan, akhirnya anak tidak sekolah, istri juga seadanya sekali kita kasih nafkah hanya untuk keinginan kita. Misalnya pengen beli motor baru lah, atau mungkin pengen investasi kah, main kripto karena pengen kaya mendadak misalnya, begitu-begitu kan. Nah, ini jangan sampai.
Apalagi kok main judi slot, nah itu lebih parah lagi kan gitu. Udah membuat orang lain terbengkalai, mendolimi orang lain, hartanya pun hilang, kan begitu. Nah, maka nafkah wajib kita keluarkan. Kalau kita adalah orang yang wajib mengeluarkan zakat, juga wajib kita keluarkan. Meskipun mungkin bagi sebagian orang, kenapa kok saya harus mengeluarkan zakat? Toh ini seluruh uang yang saya terima, itu kan hasil jerih payah saya. Lu saya yang kerja kok, masa saya harus dengan cuma-cuma menyerahkan 2,5% dari penghasilan saya? Wah, ini sih namanya pemerasan. Nah, ini harus paham bahwa kita itu adalah numpang. Lah kalau numpang berarti harus ikut aturan yang ngasih tumpangan. Siapa? Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sudah ikuti. Oke, kamu memang yang mendapatkan, yang mengupayakan, kamu yang berusaha untuk dapat seluruh pendapatan kamu itu. Tetapi modalnya apa? Modalnya waktu kamu, modalnya kesehatan kamu, modalnya otak kamu. Itu yang ngasih siapa? Emang bayar modal itu? Kan enggak juga, Pak. Kita kan enggak pernah membayar modal kesehatan. Ada Pak? Kita bayar enggak kesehatan setiap bulan 2 juta misalnya? Kalau lupa bayar nanti bunyi titit terus lemas tiba-tiba. Ada enggak? Kan enggak. Kita ya pas sehat ya diberikan sehat, ya pas diberikan sakit ya jadi sakit. Semuanya itu adalah kehendak Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita tidak pernah membayar itu. Nah, maka seluruh modal yang kita miliki itu gratis semua kok dari Allah. Apa tidak rela kita mengeluarkan hanya sebagian kalau Allah yang mewajibkan? Maka ini kita harus renungi. Kemudian yang berikutnya, apa yang disebut sebagai harta haram itu? Harta haram adalah kullu ma harrama syar'u dukhulahu fi milkil muslimi limani'in, yaitu segala sesuatu, segala harta yang diharamkan oleh syariat untuk dimiliki oleh seorang muslim karena adanya mani', karena adanya penghalang. Apa saja penghalangnya itu nanti akan kita bahas. Bisa jadi berupa zatnya, bisa jadi berupa cara mendapatkannya. Nanti cara mendapatkannya pun bisa jadi karena akadnya, bisa jadi karena non akad. Akan kita bahas semuanya. Tapi harta haram adalah seluruh harta yang tidak boleh dimiliki oleh seorang muslim. Karena bisa jadi halal dimiliki non muslim, tidak halal dimiliki oleh kita. Contohnya apa? Minuman keras misalnya. Orang Islam kok punya minuman keras, maka sebenarnya tidak halal harta tersebut buat dia. Maka kalau kita misalnya tidak sengaja menumpahkan, memecahkan botol-botol minuman keras yang dimiliki oleh orang muslim, katakanlah 10 botol, kita nabrak, nggak sengaja tumpah semuanya, dan harga per botolnya katakanlah 1 juta aslinya, maka kita sebagai orang Islam tidak wajib mengganti harta tersebut, meskipun itu milik dia. Meskipun ia membeli dengan cara yang sah, yang legal secara negara katakanlah, tetap kita tidak wajib untuk menggantinya. Kenapa? Karena harta tersebut sebenarnya tidak berhak dimiliki oleh orang Islam. Berbeda kalau kita memecahkan botol minuman keras itu ya, dengan segala isinya yang dimiliki oleh orang non-muslim dengan tidak sengaja, maka kita wajib untuk menggantinya. Kenapa? Karena minuman keras itu halal dimiliki oleh non-muslim, tetapi haram dimiliki oleh umat muslim. Sehingga kalaupun kita memecahkan, ya kita tidak wajib ganti, karena memang kamu juga sebenarnya tidak berhak memiliki itu. Ya, paham ya sampai di sini, Pak ya? Nah, maka di sini disebutkan dimiliki oleh seorang muslim, karena bisa jadi halal untuk non-muslim, tapi haram untuk orang Islam, karena ada penyebabnya, ada penghalangnya. Baik. Dan telah disebutkan di sini juga tentang bagaimana cara seseorang mendapatkan harta yang halal. Apa aja sih cara untuk mendapatkan harta halal itu? Pertama, bisa jadi karena memiliki harta yang tidak bertuan. Nah, ini alternatif mendapatkan harta yang halal itu ini, Pak. Pertama, memiliki harta yang tidak bertuan. Nah, contohnya apa? Ini tentu zaman dulu, Pak. Kalau zaman sekarang mungkin udah susah. Zaman dulu itu orang lagi buka sawah atau buka hutan, begitu, Pak. Maka yang membuka, kemudian dia pagarin itu tanah, maka itu menjadi milik dia. Atau dia pergi ke hutan, menemukan sesuatu yang tidak ada pemiliknya, maka itu berhak untuk kita ambil.
Di hutan nemu misalnya apa, kambing, ya sudah, itu bisa kita miliki asalkan tidak bertuan. Tapi kalau di kota kita lihat ada kebun luas, kok kayaknya nggak pernah ditengok orang, kayaknya nggak ada yang miliki, boleh nggak Pak kita tiba-tiba pagerin terus ini milik saya? Kayaknya sih hampir nggak ada Pak ya. Di setiap jengkal kalau Jakarta itu sudah padat semuanya, bahkan susah untuk nemu kebun, semuanya hampir sudah dibangun ya, tanah 300 meter saja sudah jadi klaster Pak kalau sekarang. 300 meter itu kalau di kampung cuma halaman rumah itu Pak, kalau di sini udah jadi 3 rumah itu ya, satu rumahnya luasnya cuma 70 meter 60 meter, sisanya buat jalan. Nah itu di Jakarta. Nah maka bisa dengan cara memiliki harta yang tidak bertuan. Nah, atau menemukan sesuatu juga bisa jadi asalkan tidak bertuan. Yang kedua, mengambil secara paksa tetapi yang dibenarkan. Mengambil secara paksa memang, tetapi yang dibenarkan oleh syariat. Contohnya apa? Satu, harta rampasan perang. Kita berperang ya, zaman dulu Nabi Muhammad SAW berperang dengan orang kafir Quraisy di perang Badar misalnya. Maka ketika kalah mereka, hartanya kan banyak ketinggalan. Ya ada onta, ya ada perisai, ya ada pedang, ya ada pokoknya banyak hal. Itu jadi milik siapa? Itu menjadi milik orang Islam. Dan ini salah satu kekhususan di dalam Islam. Karena zaman dulu itu tidak diperbolehkan, nabi-nabi sebelum Nabi Muhammad tidak diperbolehkan untuk mengakuisisi hartanya orang kafir. Tidak boleh mengakuisisi hartanya lawan mereka. Sehingga ketika menang perang, kok ada harta yang ditinggalkan oleh orang kafir, itu harus dimusnahkan. Kenapa? Karena kemungkinan besar orang-orang kafir itu mendapatkan harta tersebut dengan cara yang haram juga. Dan memang kita itu dilarang untuk bermuamalah dengan orang yang disinyalir atau bahkan bisa dipastikan hartanya itu 100% haram. Itu tidak boleh Pak gitu. Maka misalnya berjual beli dengan orang yang 100% hartanya haram, kita tidak boleh menjual kepada dia, kecuali kok ada kemungkinan dia juga punya harta yang halal. Oke, tidak masalah, meskipun juga ada yang haram. Tetapi kalau sampai haram semuanya, maka kita mendapatkan nafkah nggak boleh, mendapatkan hadiah nggak boleh, bahkan jual beli pun tidak boleh. Kita tidak boleh bermuamalah dengan orang yang sudah bisa dipastikan hartanya haram. Makanya kalau ada orang nyuri ayam Pak, nyuri ayam terus dijual kepada kita, kok kita tahu itu ayam hasil curian, boleh nggak kita beli Pak? Nggak boleh kita beli. Atau nggak dibeli sama kita, orang itu nawarin, yuk makan-makan yuk, makan apa? Ayam. Dapat dari mana? Nggak tahu, nemu di depan. Kalau di kampung ada ayam kan pasti ada yang punya Pak ya. Bahwa dia nggak tahu siapa yang punya bukan berarti tidak ada gitu. Kalau langsung diambil, dimasak, maka itu tidak halal bagi kita meskipun kita mendapatkannya secara hibah dari dia. Kenapa? Hartanya haram. Nah, tetapi khusus untuk harta rampasan perang itu diperbolehkan bagi kita untuk menikmatinya, untuk mengakuisisinya, untuk memilikinya. Padahal itu bisa jadi kemungkinan besar didapatkan dengan cara yang haram. Kenapa? Karena begini Pak, kalau harta itu kok kita kembalikan kepada non-muslim, kepada mereka, maka sama saja kita memberikan kembali kesempatan mereka untuk punya kekuatan kembali dan untuk menyerang kita. Ibaratnya kayak kita apa sih namanya, ada begal masuk rumah kita, dia bawa senjata misalnya parang, tetapi kita berhasil meringkusnya, kemudian parangnya kita ambil, kita rebut. Oke, kira-kira Pak, lebih baik kita tahan itu parang atau kita kembalikan kepada pemiliknya, yaitu sang begal? Lebih baik di mana Pak? Lebih baik kita tahan, karena kalau kita kembalikan, ya dia tidak berhasil di tempat kita, nanti berhasil di tetangga kita. Ya kan tidak boleh, harus kita tahan. Yang masalah ditahan nanti diberikan kemana dan seterusnya, itu urusan lain, tapi tidak boleh dikembalikan kepada orang tersebut. Nah, tapi kalau ghanimah boleh diambil nanti dengan pembagian-pembagiannya. Orang yang katakanlah si A membunuh si B, A muslim, B kafir, A membunuh si B, maka seluruh hartanya B itu menjadi miliknya si A, gitu. Semakin banyak seseorang membunuh musuhnya, seluruh harta yang dimiliki oleh orang-orang yang dibunuh itu menjadi haknya dia.
Itu prinsip ghanimah. Nah, tetapi ini tentu tidak terjadi zaman sekarang, Pak ya. Saat ini, tapi nggak tahu kalau misalnya pecah perang dunia ketiga dan ya nggak tahu, Allahu a'lam yang model seperti itu. Baik. Atau yang kedua, menagih hak. Kita menagih hak kita, harta kita dirampas atau mungkin orang berhutang kepada kita, kemudian dia tidak mau bayar, bukan tidak mampu bayar, tidak mau bayar. Padahal dia punya harta yang bisa digunakan untuk menutupi utangnya kepada kita. Maka pada kondisi tertentu, sudah sesaat waktu yang tertentu, kita sepakat setahun, setelah 3 tahun kok tetap belum bayar, bisa jadi kita laporkan ke hakim, hakim kemudian memberikan keputusan, oke, rumahnya disita untuk melunasi utang-utang kepada kamu. Bisa. Kita mengambilnya secara paksa, tetapi itu dibenarkan. Kenapa? Untuk mengambil kembali hak kita. Itu juga salah satu cara yang halal di dalam mendapatkan harta. Kemudian yang berikutnya, mendapatkan harta karena imbalan. Karena imbalan. Apa itu contohnya? Banyak. Barter. Ya, barter dengan jual beli itu sebenarnya sama, Pak. Sebenarnya di dalam bahasa Arab itu penjual dan pembeli itu tidak dibedakan. Kalau kita membedakan nggak, Pak? Penjual adalah yang punya barang, pembeli adalah yang punya uang. Nah sekarang kalau barangnya berupa uang, Pak, penjualnya siapa? Kita jual beli, kita punya rupiah, sana punya dolar, Pak. Berarti penjualnya siapa? Pembeli semua dong. Kalau semuanya punya barang, berarti penjual semuanya dong. Ya enggak. Makanya penjual dan pembeli itu sebenarnya nggak beda. Mau barangnya sama-sama barang, satu uang satu barang, barang satu barang, atau satu uang, sama saja. Semuanya adalah pembeli, semuanya adalah penjual. Oh enggak, Ustaz, kalau penjual itu yang nawarin, pembeli itu yang menerima tawaran. Loh, belum tentu. Kita mau beli, kita yang nanya duluan, bisa jadi. Kan gitu ya. Maka ini sebenarnya tidak terlalu beda nih, Pak. Penjual dan pembeli itu sama saja sebenarnya. Nah, maka mendapatkan harta dengan cara imbalan itu adalah contohnya misalnya jual beli. Baik jual beli itu jual beli barang, atau bisa jadi jual beli jasa. Jual beli jasa contohnya adalah sewa motor, sewa pakaian, sewa mobil dan seterusnya. Atau mungkin jasanya berupa jasa mengantarkan ojek, jasa angkot, jasa bis, jasa kereta dan seterusnya. Itu termasuk jual beli. Jual beli bukan barang tapi jasa. Itu halal buat kita. Kemudian apalagi? Contohnya bagi hasil. Nah, bagi hasil ini juga merupakan cara untuk mendapatkan harta yang halal. Itu nomor 3. Yang nomor 4, bisa jadi kita mendapatkan harta tanpa harus dengan imbalan. Nah, kalau jual beli kan dua pihak, Pak. Kita punya barang, sana punya barang. Kita punya sesuatu yang bernilai, entah barang, entah jasa, kemudian ditukar dengan harta pula, ya, atau dengan jasa juga. Kita pergi tiap hari ke kantor mengerjakan pekerjaan-pekerjaan yang bukan kerjaan kita aslinya, yaitu pekerjaan kantor, tapi diselesaikan oleh kita dengan kontrak sebulan sekian. Itu kita jualan, Pak. Jualan apa? Jasa. Di imbalan apa? Imbalannya dengan uang. Nah, itu halal buat kita. Asalkan jasanya juga halal, kan begitu. Tetapi juga bisa jadi mendapatkan harta itu tanpa imbalan. Contohnya apa? Hibah, sedekah, wasiat. Ada orang menghibahkan tanah kepada kita. Kita tidak perlu bayar, tapi kita halal mendapatkan. Ada orang menghibahkan motor kepada kita. Maka itu halal buat kita, meskipun kita tidak melakukan apapun untuk orang yang ngasih. Tanpa imbalan yang kita berikan kepada dia, itu halal. Atau sedekah. Ya, kalau sedekah itu biasanya dari orang kaya kepada orang miskin, dari orang yang lebih mampu kepada orang yang lebih tidak mampu. Itu sedekah, Pak. Sedekah biasanya begitu. Kalau hibah ini umum, bisa jadi dari orang kaya ke orang miskin, bisa jadi dari orang kaya ke orang kaya, bisa jadi dari orang kaya kepada orang yang lebih kaya lagi. Itu sama saja. Nah, itu hibah bisa seperti itu. Kemudian wasiat. Nah, wasiat itu berbeda lagi. Wasiat adalah pemberian seseorang kepada orang lain, tetapi ditangguhkan serah terimanya setelah kematian. Nah, itu namanya wasiat. Dan yang namanya wasiat itu tidak wajib sampai ia meninggal.
Artinya begini Pak, kalau jenengan kok pernah wasiat, pokoknya nanti setelah meninggal itu tanah samping rumah akan saya berikan, akan saya wakafkan untuk masjid. Misalnya kok begitu. Maka meskipun kita sudah berucap, sudah ngomong wasiat tersebut, sudah ada wasiat tersebut, akan tetapi jika kita belum meninggal, kita masih bisa menariknya kembali. Masih bisa menariknya kembali. Kecuali kok kita sudah meninggal. Ketika kita sudah meninggal, maka bagi ahli waris tidak boleh untuk di-cancel itu wasiat. Harus dikerjakan, dilakukan. Nah, jadi wasiat itu menjadi wajib ketika orang yang memberikan wasiat meninggal dan belum ditarik. Tetapi selama belum meninggal, masih ada kemungkinan untuk ditarik. Lah, ternyata saya punya anak lagi. Saya udah nyiapin rumah 2 buat anak. Anak saya 2. Ternyata muncul satu lagi ini bontot. Nggak tahu, udah dipagari sana sini kok ternyata tembus juga gitu misalnya Pak ya. Wah, berarti tanah yang sampai nggak jadi deh, nggak jadi saya wasiatkan, nggak jadi saya wakafkan setelah nanti saya meninggal. Maka itu boleh, silahkan. Nah, tapi wasiat ini pemberian tanpa adanya imbalan. Kita mendapatkan sesuatu tanpa kita harus memberikan kepada orang yang memberikan wasiat kepada kita. Kemudian yang ke-5, bisa jadi seseorang mendapatkan harta tanpa ada ikhtiar sama sekali. Tanpa ada ikhtiar, tahu-tahu dapat aja. Yaitu contohnya adalah waris, maksudnya otomatis. Nah, kalau sudah waris maka otomatis. Otomatis gimana maksudnya? Begitu orang meninggal maka harta itu menjadi milik ahli warisnya. Secara otomatis, nggak perlu akad, nggak perlu diserah terimakan, nggak perlu diapain. Pokoknya otomatis. Begitu ada yang meninggal, seluruh hartanya langsung berpindah kepada ahli warisnya. Nah, masalah teknis mau diselesaikan atau tidak diselesaikan itu nanti. Tetapi secara hak sebenarnya sudah langsung berpindah pada saat itu juga. Nah, ini kan tanpa ikhtiar Pak. Kita juga banyak punya harta yang bukan karena kita yang melakukan, bukan karena kita yang nyari, tapi karena kita anak dari bapak kita dapat harta bapak kita. Kenapa? Ya pokoknya gara-gara saya anak bapak saya. Udah selesai. Ini kan sesuatu yang tidak kita ikhtiarkan. Kita jadi anak bapak kita juga bukan karena kita Pak. Kita tahu-tahu jadi anak bapak aja. Kan gitu. Ada Pak yang milih? Nggak ada. Kalau saya yakin kalau bisa milih, pasti sekarang udah nggak kerja Pak di sini kan gitu ya. Oh, saya pengennya jadi anaknya Pak siapa lah, Pak Ciputra atau siapa gitu, biar nggak usah kerja lagi, misalnya begitu. Nah, nih, tapi memang tidak bisa milih. Baik. Kemudian yang berikutnya, harta haram. Nah, kalau tadi harta halal itu cara mendapatkannya dengan 5 kemungkinan. Kalau harta haram, maka bisa kita lihat harta haram itu dibagi 2. Bisa jadi karena zatnya, bisa jadi karena cara mendapatkannya. Jika karena zatnya, maka ini sudah tidak bisa diapa-apain lagi Pak. Contohnya adalah babi, benda najis, bangkai, minuman keras, dan seterusnya. Pokoknya yang haram karena memang zatnya haram, maka tidak bisa diapa-apain lagi. Kita dikasih orang babi, boleh nggak kita menerimanya? Tidak bisa, tidak bisa kita miliki. Kenapa? Ya babi itu secara zatnya sudah haram. Nggak ada satupun chef yang bisa memasak babi sampai jadi halal. Nggak ada Pak. Nggak ada. Kalau chef memasak kambing jadi kebuli yang enak, banyak. Tapi kalau chef yang bisa masak daging babi jadi nasi kebuli yang enak dan halal, itu nggak bisa. Mau dibikin kebuli, mau dibikin kebab, pokoknya mau dibikin apapun, bahkan katakanlah cara masaknya itu cara Arab, cara orang Islam di dalam memasak, ya tetap si babi tidak akan jadi halal. Begitu pula minuman keras, begitu pula bangkai, ya sudah jadi bangkai mau diapain lagi dan seterusnya. Itu haram karena zatnya. Yang kedua, harta haram karena cara mendapatkannya. Yang mana dibagi 2 juga, apakah karena sebab akad atau sebab non akad. Ya, yang diharamkan atau harta menjadi haram kepada kita
karena caranya itu terkait dengan akad di dalam mendapatkannya, itu bisa jadi karena syarat rukun akad tidak terpenuhi. Misalnya kita melakukan jual beli, tetapi jual beli barangnya itu katakanlah belum diketahui barangnya, tapi sudah kita beli, sudah kita hargai, barangnya belum kita ketahui. Nah, maka ini sesuatu yang tidak memenuhi syarat. Atau jual belinya tidak melalui akad, tidak melalui pemahaman dan seterusnya, maka ini juga tidak diperbolehkan, tidak memenuhi syarat dan tidak memenuhi rukun. Ada barangnya, ada penjualnya, ada pembelinya, ada uangnya, tapi nggak ada barangnya. Barangnya cuma fiktif saja. Fiktif, pokoknya kalau kamu beli mengasih uang saya 1 miliar, berarti kamu sudah punya nilai sekian di dalam tangan saya. Di dalam tangan saya, misalnya apa? Oh, berarti kamu punya kopi 1 kintal atau 1 ton. Kalau kamu ngasih 1 miliar, kamu punya kopi 1 ton misalnya. Mana kopinya? Pokoknya ada. Yang mana kalau nanti harga kopi itu kok naik, kamu bisa jual kepada orang lain atau kepada saya. Nanti saya beli. Lah kopinya ada nggak? Pokoknya tenang. Nah gitu. Nah kalau ternyata kok nggak ada, ya kita nggak bisa jual beli. Hanya cuma mengandalkan nitip uang 1 miliar, kalau kopi naik maka kita dapat untung dari situ, kalau kopi turun kita dapat rugi dari situ. Tapi barangnya nggak ada, ya ini nggak sah yang seperti itu. Dan kayaknya banyak ya investasi model-model begini nih, barangnya fiktif. Nah ini tidak diperbolehkan. Atau bisa jadi karena syarat rukunnya terpenuhi. Penjualnya ada, pembelinya ada, barangnya ada, harganya ada, akadnya juga ada. Tetapi akadnya atau cara mendapatkannya mengandung unsur-unsur yang diharamkan. Ada ribanya di situ. Oke, sepakat. Saya sepakat. Orang yang bertransaksi dengan saya juga sepakat. Saya ridho, dia juga ridho. Tetapi dengan cara riba ya tetap haram. Karena riba itu tidak ada kaitannya dengan ridho tidak ridho. Meskipun sama-sama ridho, kalau riba ya tetap haram. Ini sama kayak, mohon maaf, misalnya pelacuran misalnya. Meskipun sama-sama ridho, laki-lakinya ridho, perempuannya pun senang. Misalnya, wah ini langganan yang katakanlah yang loyal. Kalau ngasih tips gede. Nah, terus si laki-laki hidung belang ini bilang, "Dek, makasih ya, servis kamu luar biasa. Ini ada sedikit rezeki buat kamu, semoga berkah di kamu," misalnya. Nah, terus si perempuannya bilang, "Iya bang, makasih ya bang, sering-sering main kesini bang, jazakumullahu khairan katsiran," misalnya begitu Pak. Semoga berkah. Halal nggak Pak? Saling ridho nggak dia? Saling suka sama suka nggak? Saling diuntungkan tidak? Iya. Nah, cuman masalahnya ada sesuatu yang haram, yaitu jasanya haram. Ya kalau jasanya haram, maka meskipun sama-sama ridho, tetap tidak diperbolehkan. Nah ini sama kayak riba. Meskipun sama-sama ridho, tetap tidak diperbolehkan. Nah nanti ada maisir. Maisir itu ada unsur judinya, ada unsur untung-untungannya. Yang mana nanti ya untung-untungan tidak semuanya haram memang, tetapi ada untung-untungan yang sifatnya adalah haram. Nah sekarang kan musim champion nih Pak ya. Nah ini kan banyak nih biasanya nih kan, entah judinya online sama orang yang tidak kita ketahui, ataupun judinya sama teman sendiri. Nah, atau bahkan dulu sempat kalau tidak salah di sini juga ada yang biar semangat setoran atau hafalan Qur'annya, pokoknya yang sampai juz 30 selesai duluan, wah itu kita traktir, yang lain harus traktir dia. Misalnya begitu. Wah ini sama aja nih. Itu cuma alatnya saja yang syar'i, tetapi caranya tetap bermasalah. Ya karena enggak tahu nggak apa-apa Pak, makanya ngaji. Setelah ngaji, oh ternyata enggak boleh ya Ustaz. Terus gimana? Ya udah traktir aja kan gitu Pak ya. Nah ini, jadi kalau sebab akad maka bisa jadi syarat rukunnya tidak terpenuhi atau mengandung riba, maisir dan gharar. Ya, salah satu syarat tidak terpenuhi itu jika yang melakukan transaksi kok anak kecil, itu enggak boleh. Anak kecil, bayi atau mungkin belum balik lah minimal, kok melakukan transaksi itu sebenarnya tidak boleh Pak. Tidak sah jual belinya. Apalagi mazhab Syafi'i, itu sama sekali tidak sah, bahkan hanya untuk beli cireng, batagor, bakso dan seterusnya. Tidak sah tetap. Karena anak kecil tidak boleh melakukan akad. Tetapi dalam mazhab Hanafi, kalau transaksinya kok nominalnya kecil, ya sudah nggak apa-apa.
Karena insya Allah seketipu-ketipunya anak kecil beli cireng, ya paling ketipunya 1.000-2.000 gitu. Kan gitu Pak ya. Tetapi kalau sampai ada anak kecil jual rumah, maka itu tidak sah dan akadnya dibatalkan. Ketahuan sama orang tuanya, kamu yang membeli rumah dari anak saya ya, itu anak saya, dia nggak tahu gini. Misalnya, iya tapi kan sudah terjadi jual beli, ya sudah nggak bisa diambil lagi. Nah, nggak bisa. Anak kecil tidak boleh melakukan transaksi. Meskipun katakanlah itu barang milik dia. Dia punya rumah karena bapaknya meninggal, misalnya. Tapi masih kecil, warisan dari bapaknya. Rumahnya dijual, ditukar sama iPhone 14 misalnya. Karena kan lagi sekarang hype kan, pokoknya iPhone harus yang terbaru. Ditukar itu sertifikat tanah sama iPhone 14. Dua, biar mau. Dua mau gak? Ditukarlah itu. Anak kecil mau Pak. Anak kecil bisa jadi mau. Tambah PS deh, oke siap. Kan gitu Pak. Tambah PS, siap. Meskipun anak kecilnya itu ridho, sepakat dengan perjanjian itu, tetapi itu tidak bisa dibenarkan. Kenapa? Meskipun gak ada riba, gharar, maisir, karena anak kecil tidak boleh melakukan transaksi. Jadi harus orang yang dewasa yang menjadi walinya yang kemudian mentransaksikan untuk anak tersebut. Nah ini kalau Syafi'i bener-bener nggak boleh semua akad Pak. Makanya repot kalau kita pakai Syafi'i dalam masalah muamalah. Dengan nganterin anak sekaligus harus, adik mau beli jajan apa? Sekarang aja mumpung bapak masih ada, biar bapak beliin. Karena kalau nanti kamu beli sendiri nggak sah, repot Pak. Udah biarin aja gitu. Ya, kasih uang 10.000, insya Allah kan kalau 10.000 kok cuma dapat balon, kadang kan beli hal-hal yang nggak berguna juga kan anak-anak kita itu, ya sudah, tetap nggak masalah, karena sesuatu yang kecil, sesuatu yang insya Allah kita nggak akan mendatangi tukangnya terus ngamuk-ngamuk sama tukang, insya Allah nggak kalau cuma 10.000. Cuman kalau sampai jual rumah kan, wah ini urusannya lain ini Pak. Nah begitu. Nah ini jika karena sebab akad, atau bisa jadi sebab non akad. Akadnya beres, syarat rukun terpenuhi semuanya. Barang ada, harga ada, penjual pembeli memenuhi syarat semuanya, akadnya pun ada, jelas tidak ada riba, gharar, maisir dan seterusnya, aman semuanya. Tetapi bisa jadi ada unsur paksaannya, memaksa melakukan transaksi jual beli misalnya, atau malah tidak jual beli sama sekali, yaitu mencuri, merampas, membegal dan seterusnya. Maka itu sebab non akad yang menjadikan suatu harta yang kita ambil, yang kita dapatkan itu haram karena kita merampas. Kan nggak ada akadnya, bukan di dalam akadnya yang bermasalah. Wah memang tidak ada akadnya. Mau yang nyolong gede kecil ya sama saja, tetap harus dikembalikan. Kemudian yang berikutnya ada unsur kezalimannya. Jadi di dalam pengambilan harta itu kita menzalimi orang lain. Contohnya apa? Riswah. Riswah itu apa Pak? Suap. Dengan suap kita jadi mendapatkan sesuatu yang sebenarnya bukan hak kita, bisa jadi itu hak orang lain. Tender 10 vendor yang kemudian ikut tender tersebut, tetapi karena salah satu vendor nyuap kepada orang yang bisa memenangkan tender, dah nih saya kasih deh 10 juta, atau saya kasih 5% dari keuntungan misalnya, atau 5% dari nilai proyeknya misalnya. Oke, siap, saya menangkan kamu. Wah ini kan harusnya vendor-vendor lain punya kesempatan menang, tapi gara-gara dia sudah seperti itu, sudah tidak ada pintu lagi buat dia. Nah, ini riswah namanya, suap. Nah, ini suap itu juga pemberian kepada pejabat, itu bahaya Pak. Pemberian harta kepada pejabat itu berbahaya, bisa langsung bermakna riswah. Apalagi ihtikar. Ihtikar itu artinya penimbunan. Menimbun sesuatu yang haram, tentu menimbun sesuatu yang sifatnya adalah kebutuhan pokok manusia, maka ini hukumnya haram, zalim. Kenapa? Karena menjadikan orang lain jadi kesulitan mendapatkannya. Tetapi kalau menimbun sesuatu yang bukan kebutuhan manusia, kebutuhan pokok, hanya barang-barang tersier atau ya sekunder atau tersier bahkan, maka tidak masalah meskipun kita mempermainkan harga. Nah, contoh misalnya nimbun yang haram, nimbun BBM, nimbun minyak goreng, kemarin sempat terjadi kan Pak ya. Terus apalagi, pokoknya nimbun-nimbun yang begitu haram karena itu kebutuhan pokok manusia. Tapi kalau nimbun batu akik, itu terserah, nggak apa-apa. Dia timbun pokoknya nih batu akik saya goreng supaya harganya mahal, silahkan.
Karena orang kalau memang harga batu akik kok mahal, ya udah nggak apa-apa, saya mendingan pakai batu kali aja lah, misalnya begitu Pak. Kan ada alternatif lain. Toh tidak pakai batu akik nggak mati gitu Pak. Cuman kalau nggak ada minyak, ini kan terjadi gejolak yang luar biasa. Nah, cuman kalau kelangkaan batu akik, ya udah sih, emang kenapa kalau batu akik langka? Kita tinggal pakai batu-batu lain kan, batu kali kayak apa, malah mending pakai silver atau mungkin pakai apapun itulah gitu. Nah, atau juga ghish itu menipu, manipulasi barang. Barangnya katanya ori, ternyata misalnya barang-barang refurbish atau mungkin barang-barang rekondisi misalnya. Nah ini kalau sekarang kan itu Pak ya. Kalau zaman dulu itu begini, beli kurma yang sekarung gitu, yang atas kurma bagus, yang bawah kurmanya basah jelek, mau busuk. Nah, itu nggak boleh. Nah ini agak-agak sama nih Pak. Beli stroberi, atas stroberi, bawah stroberi, tengah kerdus. Pernah beli nggak Pak itu Pak? Nah ini kayak gitu-gitu tuh, ini bisa jadi masuk ke dalam ghish. Kalau sampai orangnya merasa tertipu. Tapi kalau kita sering beli, udah tahu kok masih beli lagi, ya berarti tidak tertipu Pak. Emang kita suka doyan, ya sudah terserah. Kita ridho berarti. Tetapi kalau ada yang sampai tertipu, maka itu bisa berpotensi haram. Dikira barang ini gede gitu kan, wah ternyata stroberinya cuma di atas, di bawah, tengahnya kerdus 3 lapis, yang tebel-tebel gitu. Pernah nggak Pak beli yang seperti itu? Atau beli ikan asin kecil-kecil itu, atasnya penuh, bawahnya penuh, tengahnya kerdus gitu. Nah ini nih bisa masuk ke dalam ghish. Yang berikutnya ghuban. Nah ghuban itu bisa dibilang begini, mempermainkan harga karena kondisi darurat. Misalnya ambulan, harga ambulan normal mungkin 500.000 katakanlah untuk perjalanan di Jakarta katakanlah gitu ya, sewanya 500.000, bensinnya nanti hitung sendiri, tol hitung sendiri katakanlah begitu. Berarti kan ini jelas akadnya, harga normalnya begitu. Tetapi kita melihat tangga misalnya, atau orang yang kaya yang punya potensi untuk ditekan, sudah mau meninggal, udah kempis-kempis, satu-satunya ambulan yang siap adalah yang kita pakai, yang kita bawa. Kemudian oke, kalau mau sewa nih 3 juta. Ya kan, udahlah iya, daripada mati nih bapak saya, kan begitu Pak. Nah ini maka yang haram, yang berdosa adalah yang menekan itu. Yang ditekan, ya dia cuma terzalimi, tetapi tidak kemudian melakukan transaksi haram, dianya nggak dosa. Nah ini ghuban, ada unsur seperti itu, maka ini juga haram. Atau mungkin najash. Najash itu contohnya begini Pak. Kita beli mobil, mau beli mobil second misalnya. Mobil Kijang tahun 2000 misalnya, kapsul begitu, harganya 80 juta. Yang mana pasaran katakanlah sebenarnya cuma 65, 70 misalnya. Tetapi kita melihat, oh, ini 80 juta, bisa kali ditawar gitu. Boleh nggak 70 atau 65? Wah, nggak dapat Pak. Ini mentok 80 juta udah. Wah, ya udah deh, ntar dulu deh gitu. Lihat-lihat dulu deh. Habis itu datang tuh teman penjual mobil. Pak, ini lagi ditawar ya? Ditawar berapa Pak? Saya tawar 70 juta, emang harganya berapa? 80. Wah, barang bagus kayak gini 80. Pak, kalau nggak jadi dia beli, saya beli. Akhirnya kan kita jadi ngerasa, ini barang bagus toh. Ini ternyata harganya masih tinggi tuh. Jadi deh, Pak, saya deh yang beli, saya. Kenapa? Takut diambil sama orang. Padahal ternyata orang itu temannya dia. Emang sudah rencana kalau ada yang beli, ini bagus banget Pak, nih kalau Bapak nggak jadi saya yang ngambil deh Pak. 80, bahkan 85 pun masih saya ambil. Ini dengan saya jual 90 masih cepet nih Pak lakunya, misalnya begitu Pak. Kan ya mulutnya maklar itu kan begitu Pak. Licin sekali gitu, pinter banget ngomongnya, seolah-olah iya gitu. Padahal ternyata mereka itu bekerja sama temenan. Nah ini di level sederhananya. Ini kalau level saham, itu lebih ngeri lagi Pak. Seolah-olah banyak ngebeli, menawar dengan harga tinggi, padahal itu cuma tipuan supaya orang juga pada beli. Nah ternyata ada yang menjual dari atas, set gitu. Padahal itu katakanlah saham harganya 1.000 aslinya, normalnya 1.000, ada yang menawar sampai 1.500 misalnya per lembar. Nah, terus akhirnya orang berlomba-lomba mau beli di harga 1.200, 1.300, 1.400 dan seterusnya, karena berharap bisa menjual di 1.500. Ternyata di 1.500 orang yang mau beli tadi nggak jadi, hilang. Dan dia tidak bisa menjual kecuali nanti di harga 1.000 lagi. Ya, ini kan rugi banyak. Tapi kan cuma 1.200 ke 1.000, cuma rugi 200. Iya kalau cuma 1 biji. Kalau kali 1 juta berapa tuh Pak?
Kan gitu. Nah, kalau saham begitu tuh, itu juga termasuk namanya najas. Nah ini haram karena sebab non akad. Akadnya nggak masalah, jual belinya sah, harga kita ketahui, kitanya pun memenuhi syarat. Tetapi di situ ada unsur-unsur kezaliman yang menyebabkan harta kita itu menjadi haram. Atau yang berikutnya, sebab non akad juga, harta haram yang diwariskan. Nah misalnya ada orang punya pekerjaan haram, misalnya mohon maaf dia memang tukang begal atau apa, kemudian meninggal punya harta dari begalan tersebut, maka itu tidak boleh diterima oleh ahli warisnya. Atau punya pekerjaan yang haram, katakanlah bermain di bidang riba, maka kalau ketahuan mana yang riba dan mana yang bukan, yang boleh diwariskan hanya yang tidak riba saja. Sedangkan dari hasil ribanya maka tidak boleh ia terima. Terus dikemanakan? Disodakohkan jika memang harta itu didapatkan dengan cara ridho birridho. Nah kalau riba itu kan ridho birridho Pak, tetapi tetap haram, ya kan? Maka itu harus disedekahkan. Tapi kalau mendapatkannya dengan cara tidak ridho, dirampas, dibegal dan seterusnya, maka jika diketahui pemiliknya harus kita kembalikan kepada pemiliknya untuk membantu orang tua kita supaya dia bisa bertobat. Jadi harta haram itu Pak nanti ada dua. Satu didapatkan dengan cara ridho, yang kedua didapatkan dengan cara tidak ridho. Dan tidak ridho dari orang yang kita ambil hartanya. Kalau didapatkan dengan cara ridho, maka kita tidak boleh menerimanya. Kalau kita mau bertobat harus disedekahkan. Tetapi kalau dengan cara tidak ridho, maka harus dikembalikan. Maka orang korupsi Pak, tidak bisa orang korupsi mau tobat kok kemudian sedekah, nggak bisa Pak. Orang korupsi kalau mau tobat harus dikembalikan sama orang yang dia korupsi. Baru kalau setelah itu mau sedekah silahkan. Tapi jangan dari uang itu. Uang itu bukan milik dia. Tetapi kalau dengan cara ridho, misalnya tadi pelacuran misalnya. Pelacuran misalnya, dia menjadi kaya punya harta 1 miliar gara-gara pelacuran. Terus dia bertaubat. Maka hartanya apakah boleh diwariskan? Tidak. Terus dikemanakan? Apakah dikembalikan kepada hidung belang itu? Ya tidak mungkin juga. Kan gitu ya. Dia juga sudah mendapatkan. Ini uang itu dibayar sama mereka dengan ridho. Saya memang mau bayar, ya sudah. Dengan kesepakatan sudah. Berarti tidak ada yang terzalimi Pak di sini. Tetapi itu tetap tidak halal, maka harus disedekahkan jika itu terjadi warisan. Gitu. Jadi harta haram yang diwariskan itu juga tidak boleh kita dapatkan. Kemudian yang berikutnya, melanggar aturan syariat, ya, misalnya upah pekerjaan haram, jual beli di masjid atau pada saat adzan Jumat. Nah itu juga akadnya halal. Kita jual beli es Pak, jual beli es, kitanya tahu harganya berapa, penjual es juga ngasih tahu esnya itu es apa. Oh kita ridho, terjadi akad jual beli dan seterusnya, selesai, saling ridho. Yang melakukan akad dua-duanya mukallaf, dua-duanya memenuhi syarat, ucapan akadnya juga ada. Tetapi dilakukan saat khotib sedang khutbah, karena mereka berdua di luar kepanasan, khutbahnya lama, akhirnya ya udah deh, daripada nunggu khutbah saya sambil makan es aja. Bang beli dong es semangkok, seporsi gitu, terus sambil makan. Nah ini maka meskipun secara akad beres semua nih Pak, tidak ada yang bermasalah secara akadnya, tetapi karena unsur lain, karena dilakukan di waktu yang tidak tepat, maka menjadi haram. Nah itu tidak sah itu jual belinya. Nah kalau tidak sah, maka harta yang diterima oleh sang penjual itu harus disedekahkan, atau kalau enggak harus diulang. Kalau tidak bisa diulang, ya berarti harus dibuang, disedekahkan. Nah, ini kan repot Pak. Nah, ini makanya bisa terjadi yang seperti ini. Atau yang berikutnya, melanggar aturan negara. Karena aturan negara itu adalah aturan yang sudah kita sepakati, maka tidak boleh dilanggar oleh kita yang menyepakati. Dalilnya al-muslimuna ala syurutihim. Setiap orang muslim itu terikat oleh persyaratan yang sudah disepakati, maka tidak boleh bagi kita untuk kemudian mengkhianati itu semuanya. Tidak boleh kita mengkhianati itu semuanya, karena kalau kita mengkhianati, kita akan menzalimi orang lain. Misalnya apa? Barang selundupan atau black market. Kita jualan HP dengan bayar cukai.
Yang mana itu kesepakatan kita. Kalau ada impor masuk ada cukainya, misalnya. Itu sudah disepakati oleh kita semuanya. Kita jual HP, modal kita 1,5 juta, bisa kita jual 1,6 juta misalnya, dengan bayar cukai. Tiba-tiba ada orang lain bisa dapat HP tanpa bayar cukai dengan modal cuman 1,2 juta. Dia bisa jual dengan harga 1,5. Bisa nggak kita nandingi? Nggak bisa, pasti membuat orang yang bayar cukai nggak akan laku. Karena persaingan harga. Nah, maka dia telah zalim kepada orang-orang yang mau taat dengan aturan negara. Begitu pula tidak bayar pajak, kemudian apalagi pasti orang-orang yang tidak melakukan atau tidak taat kepada aturan agama itu pasti akan menzalimi orang lain. Nah, ini termasuk, Pak, mohon maaf, termasuk orang-orang yang kalau dagang di pasar bukan di kios-kios yang memang sudah disediakan, tetapi malah di pinggir-pinggir jalan yang secara ilegal. Itu zalim. Kenapa? Orang yang sudah beli kios, yang sudah nyewa kios, itu harus keluar kos banyak, dan itu pun di dalam. Jadi kok tiba-tiba dengan enaknya jualan di luar, di tempat yang tidak boleh jualan, kan menjadikan orang yang di dalam pertama nggak laku, yang kedua membuat orang itu jadi yang sono bayar, ini tidak bayar. Udah kalah star itu, udah beda starnya. Yang satu modalnya sekian, yang satu sekian, udah lain. Maka yang di depan bisa ngasih harga murah, yang di dalam bisa ngasih harga agak tinggi karena dipotong uang sewa. Nah, ini maka pasti akan ada yang rugikan jika melakukan melanggar aturan-aturan negara yang sudah kita sepakati. Ya meskipun kita sendiri tidak merasa menyepakati, Pak ya. Tiba-tiba BBM naik, itu kesepakatan DPR. Emang kita nyepakati kan gitu. Ya tapi masalahnya DPR itu perwakilan kita. Nah, makanya besok-besok kalau nyari DPR, milih DPR ya cari yang kira-kira benar-benar amanah. Ya salah kita juga. Pas kita nyoblos mau dibayar 100.000 untuk 5 tahun, Pak. Ya agak salah juga. Misalnya kok dibayar, tapi kalau nggak dibayar ya alhamdulillah. Kalau memang salah ya itu dosa dia. Baik, itu adalah harta haram dibagi dua, karena zatnya, karena caranya. Jadi ada cara untuk mendapatkan harta dengan halal, ada cara untuk mendapatkan harta dengan haram. 5 cara yang halal, dan ada 2 sebab harta itu menjadi haram. Kita sudah tahu mana yang halal, mana yang haram. Harus taat kepada sang pemberi amanah, yaitu Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah melarang kita dari yang haram, oke, kita harus cari dengan cara yang halal. Tapi yang halal aja susah, Ustaz. Yang haram saja susah, Mama. Sekarang itu cari yang haram aja susah. Ya kalau sama-sama susah, ngapain kok cari yang haram? Kan sama-sama usaha. Ya udah cari yang halal saja. Ya tapi lebih susah, Ustaz. Ketika Allah masih memberikan kita kehidupan, berarti jatah rizki itu pasti masih ada. Allah hanya akan menyetop rizki kita ketika kita memang sudah diberi ajal wafat. Tapi selama kita masih hidup pasti ada. Bahkan jenengan duduk di rumah nih, kan katakanlah punya keluarga, punya istri di rumah, kok secara tiba-tiba mendadak nggak mau kerja selama sebulan. Pokoknya saya nggak mau kerja selama setahun, gitu misalnya setahun bahkan. Ya paling istri ngomel. Tapi meskipun istri ngomel, akhirnya istri kerja. Istri kerja buat apa? Ngasih makan kita. Loh, saya nggak kerja setahun juga tetap dapat makanan, meskipun plus omelan, Pak. Kan gitu. Tapi kan rezeki itu udah dijamin. Bahkan kalaupun kita dengan sengaja tidak melakukan usaha apapun, pasti dapat. Kalau memang masih dikasih hidup. Tapi kalau memang sudah tidak, ya mau kita usaha apapun, ya itu bukan hak kita. Makanya tidak semua yang kita terima, yang kita pegang, yang ada di rekening itu hak kita, Pak. Itu rezeki kita. Bisa jadi itu rezeki anak-anak kita. Bisa jadi itu rezeki orang lain. Dan seterusnya dan seterusnya. Baik. Nah ini kita menyebutkan tentang bagaimana pengambilan harta, bagaimana konsep tentang harta di dalam Islam. Oh, ada harta haram, ada harta halal, bagaimana caranya mendapatkannya, yang halal dan bagaimana yang haram, kita sudah tahu. Dan kewajiban kita adalah mencari harta dengan cara yang halal. Nah ini ternyata belum masuk ke dalam harta haram di dalam warisan. Baik, tapi karena waktunya sudah habis, maka kita cukupkan sampai di sini. Semoga apa yang kita pelajari ini bisa bermanfaat, bisa difahami dan menambah kualitas keimanan kita. Tetapi mungkin sebelum kita tutup, jika ada 1-2 pertanyaan, monggo silakan. Ya. Saya mau tanya, kalau kita membeli barang bekas online, ya, laptop atau spare part kendaraan, kadang harganya lebih murah ketimbang kalau kita nyari sendiri malah susah. Ya.
ini hasil curian atau benar-benar barang bekas, diperjualbelikan barang bekas, itu kita sebagai pembeli cari harga yang masuk buat angkat kita itu baiknya bagaimana Pak? baik. Ini kalau di kampung saya ada juga tuh Pak, namanya pasar maling. Tapi disebut pasar maling itu karena memang barang bekas dan murah. Terindikasi, ada yang beberapa memang pernah ini di daerah inilah Jalan Raya Bogor lah, kan panjang banget tuh Pak. Nah ada, itu spare part motor yang di dalam itu ada motor yang lagi dipretelin, yang dikanibalin. Ya kita tidak bisa mencurigai itu adalah motor curian sih, cuman harusnya kalau dijual dengan motor masih sempurna kayaknya harusnya lebih mahal Pak. Dia dapat lebih banyak kan gitu. Tetapi kok dipretelin, nah ini kan mencurigakan. Nah mungkin kalau di pasar yang seperti itu jangan. Tetapi bukan juga mengeneralisir, kayaknya sih tidak semuanya Pak. Karena saya melihat juga barang-barang yang toko-toko yang menjual barang bekas itu juga menjual barang baru. Ya artinya kalau yang baru jelas halal kan gitu ya, insya Allah halal lah gitu ya. Masalah pajak nggak pajak itu ya kalau kita tahu oke, jangan dilakukan. Tapi kan ya kita nggak tahu juga Pak ya, dia bayar pajak atau enggak, dapat barangnya di mana dan seterusnya, dan tidak kewajiban kita untuk cari tahu. Ya pokoknya kalau kita tahu kita hindari, kalau kita nggak tahu ya udah selesai. Nah untuk barang-barang bekasnya, jika memang terindikasi maka sebaiknya jangan Pak. Jika memang terindikasi, wah ini kok terlalu miringnya tuh parah ini miringnya miring sekali. Dia dapat dari mana? Kemudian emang ada orang menjual barang bekas yang ini. Dalam kondisi apa orang menjual barang bekas yang model seperti ini? Ini biasanya barang yang habis dipakai. Katakanlah kayak rantai. Itu kan nggak mungkin ada orang jual barang bekas rantai. Kenapa? Rantai itu habis dipakai. Kalau memang sudah bekas nggak akan bisa dipakai lagi. Jual barang bekas berupa ban. Kan habis dipakai itu Pak, kecuali pelek, oke. Kecuali mungkin shock breaker, oke. Tapi beberapa yang habis dipakai kok dijual, nah kenapa? Nah, ini mungkin mencurigakan ya, walaupun belum pasti juga, bisa jadi mungkin karena salah beli atau apa dan seterusnya, nggak cocok sama motornya, bisa dijual. Nah jika tidak terbukti bahwa itu barang haram, boleh kita beli. Jika tidak terbukti, meskipun kita juga tidak bisa membuktikan itu barang halal, tetapi selama kita tidak bisa membuktikan itu barang haram, maka boleh dibeli. Tapi kalau sudah terbukti itu barang haram, kita tidak boleh beli. Tidak boleh. Tapi kalau terindikasi saja, kok kayaknya iya, tapi kita juga tidak bisa membuktikan, maka itulah yang disebut sebagai barang syubhat. Syubhat itu apa? Syubhat itu kita tidak tahu itu halal atau haram, karena ketidaktahuan kita. Tetapi kalau kita tahu itu halal, ya berarti nggak jadi syubhat itu barang. Kalau tahu itu haram, ya berarti nggak jadi syubhat juga dong, udah jelas haram, gitu ya. Nah, maka kalau selama tidak bisa membuktikan itu haram, berarti halal. Tetapi kalau terbukti itu haram, maka haram. Nah, kalau yang kita tidak bisa membuktikan haram, tetapi juga terindikasi haram, kok kayaknya ada tanda-tandanya, inilah yang disebut syubhat. Maka sebagai umat Islam, sikapnya yang diberikan oleh Rasulullah, hati-hatilah, jauhilah dengan barang syubhat, karena orang yang melakukan barang-barang syubhat itu nanti akan terjatuh kepada yang haram. Gitu Pak. Jadi kalau secara hukum, asalkan nggak terbukti haram ya jadi halal secara hukum. Tetapi kalau kita memang ragu dan itu kok terindikasi, ya tinggalin saja, lebih baik gitu. Allahu a'lam bishawab. Baik. Ada lagi mungkin? Ji? Kebetulan saya melihat di toko emas itu ada kredit emas tapi tanpa bunga. Nah akhirnya kan kalau kredit saya ambil cash itu kan nanti cashnya gede banget. Akhirnya misalnya saya beli emas itu, kemudian saya kasih sama orang yang membutuhkan tadi. Atas nama utang, atas nama utang lah ya. Tapi bayarnya nyicil, tapi saya tidak menggunakan misalnya. Ya artinya 1 juta atau 1 juta, saya mau dicicil 5 kali terserah gitu. Sesuai dengan katanya. Kira-kira bagaimana? baik. Yang pertama adalah kartu kredit itu sendiri. Dan ini banyak nih, variabelnya nih banyak nih. Pertama kartu kreditnya.
Kalau memang kartu kreditnya kok bermasalah, karena kartu kredit tidak semua bermasalah dan tidak semuanya tidak bermasalah gitu. Meskipun yang bunganya 0 bukan berarti tidak bermasalah, Pak. Karena begini, riba, katakanlah riba nih ya, kita ngomongin riba, dan katakanlah kartu kredit yang konvensional itu riba, maka riba itu terletak di dalam akadnya, bukan di dalam efeknya. Tambahan di dalam jual beli, tambahan di dalam utang piutang, itu adalah efek. Tetapi riba itu akad. Artinya gini, jika kamu nyicilnya tidak lebih dari setahun, maka bunganya 0. Tapi kalau lebih dari itu, maka kena cas. Nah ini kan sebenarnya bisa dikatakan riba. Nah kalau riba yang seperti itu, meskipun kita berusaha untuk menghindari terkena cas, tetap dari awal kesepakatannya sudah mengandung riba, maka haram. Sebenarnya seperti itu. Itu sama seperti ini Pak, mohon maaf, perzinaan. Jadi tambahan di dalam riba itu sama seperti hamil. Sedangkan teken kontrak atau deal di dalam akad riba itu seperti berzina. Yang haram itu zinanya atau hamilnya? Zinanya kan? Kalau setelah zina kok ternyata hamil dan dia bertaubat, ya nggak boleh dia gugurkan. Itu kewajiban dia untuk menjaga sampai dia hidup. Ya anak zina ya oke anak zina, tapi ya tidak boleh digugurkan. Nah katakanlah seseorang oke saya berzina, tetapi saya cari waktu-waktu di mana dia nggak subur kemudian supaya tidak membuahkan anak. Ini kan sama kayak oke saya mau tekan kontrak itu, tetapi saya menghindari waktu-waktu supaya tidak terkena anak gitu ibaratnya gitu. Nah, paham ya? Jadi tambahan di dalam riba itu adalah efek. Itu nggak haram. Maksudnya tidak haram, tidak bisa kita hukumi. Karena itu bisa terjadi, bisa tidak tanpa kontrol dari kita. Yang bisa kita kontrol adalah pas akad. Sama dengan zina, masalah hamil tidak hamil nggak bisa kita kontrol. Yang bisa kita kontrol adalah perbuatan zinanya. Kan gitu. Maka mau hamil tidak hamil, mau ada tambahan atau tidak tambahan tidak berpengaruh kepada akadnya. Zina ya haram, kalau akadnya mengandung riba bisa kita hindari pun ya tetap haram kalau akadnya sudah mengandung itu. Itu pertama. Tapi tidak semuanya seperti itu, Pak. Karena banyak sekali juga kartu kredit yang dia pakainya tidak ada tambahan sama sekali, tapi pakai annual fee, pakai kemudian ya pokoknya dia dapat untungnya dari selisih penjualan dan seterusnya. Karena orang kalau pakai kartu kredit itu cenderung konsumtif. Sehingga sangat mungkin pihak bank itu malakin, dalam tanda kutip, malakin merchantnya. Ini kan kamu banyak orang yang beli pakai kartu kredit saya. Oke, saya minta 5% dari keuntungan atau dari seluruh harga yang transaksi yang terjadi pakai kartu kredit saya. Itu keuntungannya bisa dari situ juga. Banyak yang ngambil dari situ. Belum annual fee-nya yang tiap tahun bayar sekian-sekian. Nah, itu keuntungan yang oke, enggak masalah. Tapi mengenolkan tambahannya, enggak masalah yang itu. Baik, itu satu sisi kartu kredit. Yang kedua, memberikan pinjaman dalam bentuk emas. Itu boleh atau tidak? Jawabannya boleh dan bagusnya seperti itu. Tapi kalau kita ngasih pinjemnya emas, berarti kan jenengan ini nggak usah, berarti masalah beli emas dengan kartu kredit sudah selesai, Pak. Ini sekarang adalah pinjemin orang dengan emas. Itu boleh atau tidak? Jika memberikan pinjaman emas, maka harus dikembalikan dalam bentuk emas. Katakanlah saya, oke, saya nggak bisa ngasih uang nih, tapi saya ada emas 10 gram. Silahkan dipinjam, tolong nanti kembalikan 10 gram juga. Katakanlah kok 99% atau emas murni, ya emas murni, gitu. Pokoknya tolong kembalikan 10 gram. Terserah mau langsung 10 gram, ya boleh, atau mungkin cicil per 1 gram, 1 sampai 10 gram juga silahkan. Itu kalau ngasih pinjamnya emas, maka harus dikembalikan emas. Tapi kalau punyanya cash gimana? Boleh nggak saya bayar cash? Boleh, tapi harus dinilaikan dengan emas di harga ketika bayar utang. Karena harga emas fluktuatif, Pak. Sekarang mungkin 940. Bisa jadi bulan depan 970. Maka boleh dia bayar dengan cash, bukan dengan emas, padahal dia utangnya emas, tapi kamu mau bayar berapa? Saya mau bayar 1 gram. Ya sudah, kalau mau bayar 1 gram, kamu punya emas atau punya rupiah? Saya emasnya belum beli, tapi kalau beli nanti kena pajak, ini malah ribet, malah lebih mahal. Gimana kalau saya bayar cash aja? Ya sudah, cashnya berapa? Ya 1 gram sekarang 970.000. Padahal kita dulu belinya di 1 gram 940 misalnya.
Itu bukan untung, tapi karena memang yang kita pinjamkan emas, ya dia berkewajiban mengembalikan emas. Kalaupun mau dikembalikan bukan emas, maka harus ditransaksikan dan didilkan harganya ketika bayar, bukan ketika saat kita ngutangin. Kalau kamu mau bayar utang sama saya, maka harganya sekian per gramnya. Tidak bisa di situ. Harus nanti ketika terjadi pembayaran utang. Sehingga bulan depan, kalaupun mau cash lagi, ya bisa jadi harganya berubah lagi. Bisa berubah lebih mahal, atau sekarang turun 910.000. Ya pokoknya mana? Pokoknya intinya saya dapat 1 gram lagi gitu. Kan gitu Pak, sampai 10 gram. Nah itu kalau seperti itu tidak masalah. Tetapi kalau kita ngutanginya emas, kok mintanya rupiah dan sudah ditentukan di awal, maka ini tidak diperkenankan, karena itu sama dengan jual beli emas dengan rupiah secara tidak tunai. Ini paling tidak jumhur ulama mengatakan tidak diperkenankan, karena itu bukan utang piutang tapi jual beli. Kalau utang piutang itu kan ngasih emas balik emas, ngasih duit balik duit. Ya bahwasanya kita ngasih duit balik motor, kan kadang ada juga tuh, wah saya nggak bisa balikin duit, gimana kalau motor aja? Ya udah, tapi kalau motor ini masih kurang, nombok 2 juta ya. Misalkan itu transaksi terjadi ketika mau bayar utang untuk penentuan harga gitu. Nah itu maka tidak masalah. Ya, bisa dipahami insya Allah Pak ya. Jadi satu, kartu kredit itu perlu pembahasan. Yang kedua adalah ngutangin emas itu juga perlu pembahasan. Itu di situ ada dua pembahasan sebenarnya. Baik, Allahu a'lam bissawab. Saya kira cukup Pak ya. Semoga apa yang kita pelajari ini bisa bermanfaat untuk kita, menambah keimanan kita, menjadikan kita bisa menghindari harta haram. Semoga Allah mudahkan kita untuk mendapatkan harta yang halal, yang luas, yang lapang, yang berkah, dan semoga Allah mudahkan kita untuk menunaikan kewajiban-kewajiban atas harta tersebut, dan semoga Allah mudahkan kita untuk membelanjakan harta tersebut juga dengan cara yang dihalalkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Mungkin cukup itu dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.